Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang memberikan kekuasaan kepada rakyat. Melalui pemilu, rakyat memiliki hak untuk memilih pemimpin mereka. Prinsip ini juga diterapkan dalam kehidupan sekolah, salah satunya melalui pemilihan ketua OSIS. Bagaimana proses pemilu berjalan dan apa saja prinsip demokrasi yang harus kita pahami? Mari kita pelajari bersama dalam video pembelajaran ini. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos, yang berarti kekuasaan. Artinya, demokrasi adalah pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Dalam sistem ini, setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, termasuk dalam memilih pemimpin mereka. Demokrasi menjamin kebebasan berpendapat, hak memilih, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Di Indonesia, pemilu pertama kali diadakan pada tahun 1955 untuk memilih anggota DPR dan konstituante. Sejak saat itu, pemilu menjadi bagian penting dalam sistem demokrasi Indonesia. Dalam perkembangannya, sistem pemilu mengalami perubahan. Pada masa Orde Lama, Indonesia menerapkan demokrasi parlementer. Kemudian di era Orde Baru, pemilu dikendalikan oleh pemerintah. Barulah pada era reformasi, pemilu menjadi lebih terbuka dan demokratis. Pemilu di Indonesia berpegang pada asas Luber Jurdil, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Apa maksud dari prinsip ini? Langsung berarti pemilih memberikan suaranya sendiri tanpa perwakilan. Umum berarti semua warga yang memenuhi syarat dapat pemilih. Bebas berarti tidak ada tekanan dari pihak manapun. Rahasia menjamin bahwa pilihan pemilih tidak diketahui orang lain. Sementara jujur dan adil memastikan pemilu berjalan dengan transparan tanpa kecurangan. Prinsip-prinsip ini menjadi dasar dalam setiap pemilu yang demokratis. Sebagai bagian dari pembelajaran demokrasi dalam proyek P5, sekolah kita mengadakan pemilihan ketua OSIS periode tahun 2025. Dalam simulasi ini, setiap kelas di 3 angkatan akan menjadi tempat pemungutan suara atau TPS. Untuk memastikan kelancaran pemilu, dibentuk panitia pemilu yang disebut kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS. Proses pemilu OSIS dilakukan dalam beberapa tahapan. Pertama, panitia pemilu dibentuk dan calon ketua OSIS mendaftarkan diri. Setelah itu, para calon menyampaikan visi dan misi mereka melalui kampanye. Selanjutnya, pemungutan suara dilakukan di masing-masing TPS. Setiap siswa menggunakan hak pilihnya dengan cara mencoblos di surat suara. Setelah pemungutan suara selesai, KPPS melakukan perhitungan suara secara terbuka. Hasilnya diumumkan dan pemenang ditetapkan sebagai ketua OSIS terpilih. Simulasi pemilu ini bukan sekedar memilih ketua OSIS, tetapi juga menjadi pengalaman belajar yang nyata tentang demokrasi. Siswa diajarkan pentingnya partisipasi dalam pemilu, transparansi dalam pemungutan suara, serta tanggung jawab dalam memilih pemimpin yang berintegritas. Demokrasi bukan hanya teori, tetapi harus dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memahami dan menerapkan prinsip demokrasi sejak dini, kita membangun generasi yang kritis, bertanggung jawab, dan siap menjadi bagian dari sistem demokrasi yang lebih baik di masa depan. Mari berpartisipasi dalam penuh kesadaran. Karena suara kita menentukan masa depan.